Partai Umat melalui sosok pendirinya Amin Rais baru-baru ini dengan tegas telah menyampaikan kepada publik bahwa dalam kontestasi pemilu 2024 nanti mereka akan memainkan apa yang disebut sebagai politik identitas. Pernyataan ini tentu saja langsung memantik beragam komentar dan respons dari masyarakat. Sebagian tentunya ada yang menyambut baik, sebagian lagi geram dan kecewa, masing-masing dengan alasan pro dan kontranya sendiri. Politik identitas dan identitas politik sejatinya adalah dua hal yang berbeda. Identitas politik merujuk pada identitas yang melekat pada seseorang yang merupakan konstituen dari suatu partai politik. Sedangkan politik identitas adalah penggunaan identitas politik sebagai alat politik. Kecenderungan penggunaan politik identitas adalah menggunakan SARA sebagai alat dalam memenangkan suatu kontestasi politik. Sejak sebelum republik ini berdiri hingga pasca proklamasi, banyak partai-partai yang didirikan dengan landasan identitas politik. Sebut saja Partai Masyumi, Partai Katolik Republik Indonesia, Partai Syarikat Islam, dan lain-lain. Tetapi tujuan dari pendirian itu bukanlah kepentingan sempit untuk segolongan orang, apalagi sekedar untuk menang pilkada atau pilpres. Tujuan dari pendirian itu adalah kepentingan bangsa ini secara keseluruhan. Berbeda halnya dengan penggunaan politik identitas. Contoh penggunaan politik identitas adalah ketika pilkada DKI Jakarta yang mempertemukan Ahok melawan Anies Baswedan kala itu, yang dinilai sangat syarat dengan penggunaan politik identitas, di mana identitas politik dimainkan secara brutal, di mana ketika perbedaan pendapat dan perbedaan pilihan dalam pilkada dimaknai sebagai musuh, lengkap dengan dalil-dalil agama yang dipajang di tempat-tempat ibadah. Berbeda pilihan politik artinya kafir, munafik, bahkan kalau mati pun tidak boleh disolatkan di masjid. Inilah politik identitas. Kepada sesama muslim yang berbeda pilihan saja, mereka bisa bertindak seperti ini, apalagi kepada non-muslim. Lalu apa artinya NKRI sebagai rumah untuk seluruh bangsa Indonesia, jika di dalam rumah sendiri mereka diperlakukan seperti anak tiri? Jadi, jika politik identitas seperti ini yang dimaksud, maka kabar ini jelas merupakan peringatan sekaligus ancaman bagi siapapun yang peduli pada NKRI. Karena salah satu pilar yang terancam digerogoti adalah Bhinneka Tunggal Ika, di mana penggunaan politik identitas secara tidak terkendali sangat berisiko menciptakan polarisasi agama. Bukan itu saja, bahaya lain juga mengintai, yaitu penggunaan politik identitas ibarat gula yang menarik bagi semut-semut kelompok radikal yang melihat peluang untuk ikut bermain di kancah nasional, yang pada gilirannya nanti jika menang mereka dapat lebih leluasa dalam menyebarkan faham mereka karena merasa sebagai pihak yang menang. Mereka memiliki koneksi langsung dengan pihak pemegang kekuasaan, dan yang pasti kasus-kasus intoleransi dan diskriminasi atas nama agama akan marak di berbagai daerah. Ujung-ujungnya timbul kekecewaan di sebagian masyarakat. Situasi ini jelas sangat rentan bagi kelangsungan kehidupan bernegara ini ke depannya. Penggunaan politik identitas juga mengancam pola pikir, kebijaksanaan, dan kejernihan masyarakat dalam menilai dan memilih partai politik yang akan didukung. Bukan lagi program kerja yang dinilai, tetapi kemasan atau casing partai itu yang penting. Sentimen dan statement politik yang diumbar akan lebih menarik perhatian dibanding program dan visi misi partai untuk bangsa secara keseluruhan. Pemilu adalah alat untuk mencerdaskan rakyat tentang hak-hak politik mereka,
dan mengajak partisipasi rakyat untuk ikut menentukan arah pembangunan bangsa ke depan. Lalu, untuk apa ada pemilu jika itu hanyalah menjadi alat untuk melegitimasi dominasi satu kelompok atas kelompok yang lain? Indonesia adalah rumah besar untuk seluruh perbedaan. Indonesia sejak dilahirkan memang terdiri dari perbedaan. Keadaan inilah yang membuat pendiri bangsa ini menciptakan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan diakui memang ada, tetapi persatuan dan harmoni adalah tujuan dari perbedaan itu. Kondisi serba berbeda justru menjadikan kesadaran bahwa kesamaan bukanlah syarat untuk bersatu, tetapi kesadaran untuk menerima perbedaan dan bermusyawarah untuk mencari solusi yang harmonis dan adil, itulah yang menjadi syarat untuk bersatu. Tidakkah contoh yang terjadi di berbagai negara di dunia ini ketika masyarakatnya gagal memahami dan menyikapi perbedaan sudah cukup bagi kita untuk merawat dan melindungi apa yang kita miliki? Penggunaan politik identitas adalah kejahatan terhadap demokrasi. Jadi, apa yang telah menjadi statement dari Amin Rais dan Partai Umat, selain harus disikapi dengan kritis, dapat juga jadi momen pengingat bagi kita bahwa tujuan berdirinya bangsa ini adalah kepentingan bersama. Tujuan bersama, cita-cita bersama. Sekalipun tidak mudah, tetapi hidup bersama harus dibela.